Baik, selamat siang, yang terhormat Bapak Wawan Priyatna, STMTI, selaku dosen pengampu analisis dan desain berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk proyek dengan judul aplikasi antrian elektronik pada tax center di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ikomang Arya Trisumekra dengan NPM 2021 1071 5017. Langsung saja saya akan memaparkan materi berikut ini. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada latar belakang, kedua identifikasi masalah, dan ketiga ada tujuan. Sebelum itu saya akan menjelaskan maksud dari 3 bagian ini. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu mengantri bagi sebagian orang adalah salah satu suatu aktivitas membosankan. Bahkan sebagian orang enggan untuk mengantri sehingga mereka keluar dari antrian sebelum pengantri mendapatkan pelayanan, sehingga tidak efektif dan mengganggu kenyamanan pengantri. Kalau contohnya terdapat pada tax center yang ada di perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dikarenakan di perguruan tinggi swasta tersebut masih menggunakan antrian manual, yang dimana kurang informatif untuk pengantri, dan dalam pengantri ini yaitu pada lingkungan kampus dan wajib pajak. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Dan identifikasi masalah ini terdapat 3 poin. Yang pertama, tidak efektif waktu pada mereka, lingkungan kampus dan wajib pajak karena harus mengantri lebih lama. Kedua, antrian manual yang kurang informatif sehingga menjadi tidak efisien. Yang ketiga, faktor ini juga menyebabkan kualitas dari pelayanannya menjadi menurun dan terlihat tidak bagus di mata mereka atau di mata pengantri. Ketiga, ada tujuan. Tujuan juga memiliki 3 poin, yaitu yang pertama ada untuk memudahkan pengantri, lingkungan kampus dan wajib pajak dalam melakukan antrian. Yang kedua, untuk memudahkan proses cek informasi antrian dan mendaftar antrian dari mana saja. Dan poin ketiga, untuk menunjang efektivitas pengelolaan sistem antrian pada tax center yang sebelumnya hanya menggunakan sistem manual. Dan selanjutnya, ini saya akan membahas mengenai bagian-bagian pada proyek aplikasi antrian elektronik pada tax center di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang pertama, ada sistem request. Sistem request adalah pada sistem ini, request ini menjelaskan apa saja yang dapat dipenuhi dalam aplikasi sistem antrian elektronik ini, mulai dari business need hingga business value. Dan saya sudah sebutkan, dalam sistem request ini berjudul aplikasi antrian elektronik pada tax center di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dan poin kedua, yaitu project sponsor. Diutamakan untuk Rektor Ubarajaya dan tax center Ubarajaya. Dan poin ketiga, ada business need. Business need sendiri adalah dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengantri, lingkungan kampus, dan wajib pajak dalam melakukan antrian. Pengantri dapat mengecek informasi antrian atau mendaftar antrian dari mana saja, mempermudah pengantri dalam pelayanan antrian di tax center, meminimalisir keramaian di tax center, dan juga memudahkan sistem pengelolaan antrian supaya lebih efektif dan terstruktur. Dan poin keempat ada business requirement. Di mana dalam business requirement, dengan menggunakan aplikasi antrian elektronik, pengantri dapat melakukan pengecekan informasi antrian atau mendaftar antrian pada tax center. Di mana dalam business requirement terdapat fitur utama yang ada pada sistem ini sebagai berikut. Yang pertama ada login untuk mengantri atau login untuk admin dan staff. Kedua, ada fitur manajemen data antrian untuk admin dan staff. Ketiga, ada fitur menu antrian. Keempat, ada fitur menu informasi antrian. Kelima, ada fitur menu daftar antrian. Dan terakhir, ada fitur logout. Dan untuk poin kelima, business value.
Base value terdapat dua bagian, yaitu keuntungan tangible dan keuntungan intangible. Yang pertama ada keuntungan tangible, terdapat 3 poin. Yang pertama, 50% pengantri mengakses aplikasi antrian elektronik dan pendaftar antrian meningkat karena aksesnya mudah dan langsung fast response. Kedua, 20% pendapatan dari hasil pengantri mendaftar layanan, konsultasi dan bimbingan. Ketiga, proses cek informasi antrian dan daftar antrian sangat mudah karena pengantri tidak harus ke tempat tax center langsung. Dan untuk keuntungan intangible, terdapat 3 poin, yaitu meningkatkan kualitas pemasaran pada pengantri baru. Kedua, meningkatkan pelayanan ke pengantri lama dengan menggunakan aplikasi antrian secara online. Dan ketiga, lebih efisien dan efektif dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Itu pembahasan kedua. Terdapat 10 bagian, di mana untuk bagian pertama yaitu Business Process Modeling Notation, atau disingkat BPMN. BPMN ini adalah standar untuk pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam proses bisnis diagram, dan didasarkan pada teknik flowchart sangat mirip dengan diagram aktivitas dari Unified Modeling Language, yaitu UML. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh BPMN dari proyek yang telah saya buat. Itu sebagai berikut. Yang pertama ada BPMN usulan, di mana dari gambar di sini terdapat 2 kelas, yaitu pengantri dan staff tax center. Di mana pengantri memulai dan masuk ke halaman utama login, lalu dia mendaftar antrian dengan bisa memilih konsultasi atau bimbingan, di mana konsultasi terdapat pengantri ambil antrian konsultasi, dan untuk bimbingan mendapat pengantri ambil antrian untuk bimbingan. Dan sini kita bisa memilih di antara kedua daftar antrian tersebut. Lalu setelah sudah memilih, tunggu antrian, sistem memproses, lalu pada bagian staff tax center akan nomor muncul pada layar, di mana staff tax center tersebut akan memvalidasi mengenai antrian yang sudah didaftarkan oleh pengantri. Jika ya, pengantri ke konsultasi atau bimbingan. Jika tidak, nomor muncul pada layar atau sistem tersebut memproses bahwa dari pengantri daftar antriannya gagal. Dan untuk ya, pengantri ke konsultasi atau bimbingan lalu menampilkan informasi antrian, lalu selesai. Yang kedua ada BPMN sistem berjalan, di mana ada pengantri, sistem, dan admin atau staff. Di sini pengantri proses login, lalu dengan login, sistem akan memproses masuk ke halaman antrian. Lalu balik lagi ke pengantri, dia bisa mendaftar nomor antrian, lalu sistem memproses munculkan pesan halaman detail pesanan. Dan dibalikan lagi untuk ke pengantri, lalu di sini pengantri mendapatkan pesan apakah dengan membatalkan nomor antrian. Jika tidak, jika ya, maka balik lagi ke halaman antrian. Jika tidak, maka proses pengantri untuk memesan daftar antrian akan berlanjut, yaitu dengan mengecek tiket pesanan. Lalu dia bisa memilih apakah pengantri tersebut akan berlanjut untuk mendaftar antrian tersebut. Jika ya, konfirmasi kedatangan. Jika tidak, maka akan masuk ke nomor antrian hangus. Nah, di mana juga ada proses, jika berhasil, dia akan melanjutkan ke sistem nomor antrian hangus. Jika ya, dia akan masuk ke sesi pelayanan. Dan di mana admin staff juga prosesnya sama, seperti pengantri, login, masuk halaman daftar antrian, keluar tiket, jadi memproses layani tiket, terus dengan validasi
daftar antrian dari pengantri. Dengan memanggil antrian, pengantri datang, lalu seperti yang tadi udah proses konfirmasi kedatangan, masuk ke sesi pelayanan, masuk tiket selesai dilayani, lalu masuk apakah jam pelayanan tersedia, jika tidak, matikan sistem, jika ya, dia proses layani tiket. Lalu dengan kedua proses tersebut, akan masuk ke tahap selesai. Dan poin ketiga ada use case diagram. Di mana use case diagram adalah yang menceritakan apa yang sistem akan lakukan, menekankan apa yang diperbuat sistem, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, dan menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna atau user. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh use case diagram dari proyek yang telah saya buat. Ini adalah use case diagram antrian elektronik pada task center di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, di mana ada 3 actor atau 3 pengguna atau user, yaitu admin, staff, dan pengantri. Di mana untuk admin dan staff itu sebagai validasi pengantri nantinya. Dan dia membeli, dan untuk tahapan di sini itu bisa login dan lalu masuk ke manajemen data antrian untuk mengelola pelayanan antrian untuk pengantri. Dan untuk pengantri, dia bisa login, lalu masuk ke menu antrian, lalu bisa masuk ke kelas menu informasi antrian, dan bisa juga menu daftar antrian, atau bahkan tidak usah hanya melihat saja daftar antrian tersebut. Di mana di sini juga menu antrian termasuk untuk menu daftar antrian. Lalu dari ketiga ini, 3 aktor tersebut bisa berlogout secara bersamaan. Yang poin keempat ada activity diagram. Pada activity diagram adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis dan membantu memahami proses secara keseluruhan. Dan ini adalah salah contoh activity diagram dari proyek yang saya telah buat, yaitu di mana ada admin dan staff sistem, di mana di sini ada admin staff dan bahkan ada lagi admin staff untuk konfirmasi antrian nantinya, di mana untuk kelas untuk aktor admin atau staff bisa memulai memilih menu antrian, masuk ke sistem memproses, menampilkan daftar antrian, lalu dibalikin lagi ke admin atau staff, dia bisa memilih menu daftar antrian. Di sini ada selalu ada menampilkan form antrian, konsultasi atau bimbingan, lalu balik lagi mengisi form antrian, konsultasi bimbingan, lalu sistem memproses apakah antrian sudah penuh, jika ya menampilkan menu daftar antrian, jika tidak admin atau staff konfirmasi antrian, lalu sistem memproses menandakan nomor urut antrian. Sequence diagram adalah menggambarkan, dan di poin kelima ada sequence diagram, di mana sequence diagram adalah menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display atau form, berupa message yang digambarkan terhadap waktu yang digambarkan. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk melakukan sesuatu di dalam use case. Di bawah ini adalah salah satu contoh sequence diagram dari proyek yang telah saya buat. Di mana sequence diagram itu saya pilih sequence diagram daftar antrian, di mana ada aktor pengantri, kemudian dari sistemnya menu antrian dan menu daftar antrian, lalu sini ada proses kendali pengolahan antrian tiket, lalu ada staff dan dari halaman form antrian. Di mana pengantri yang pertama itu bisa memilih menu antrian, lalu menu antrian akan memproses lalu pada aktor pengantri bisa memilih menu daftar antrian, lalu sistem memproses
Lanjut langsung bisa validasi user oleh staff. Selanjutnya menampilkan form antrian. Pada menampilkan form antrian, halaman form antrian akan return message atau memberikan pesan pada pengantri. Nah, pengantri ini bisa memproses lagi pada pengelola antrian tiket. Lalu masuk lagi ke validasi antrian. Lalu staf di sini akan menunjukkan pesan apakah antrian sudah penuh. Jika ya, dia balik lagi ke menu daftar antrian. Jika tidak, bisa menemukan nomor urut antrian. Dan poin ke-6 ada kelas diagram. Kelas diagram adalah kumpulan dari objek-objek dengan karakteristik sama. Setiap kelas akan mempunyai sifat, yaitu atribut, kelakuan, operation, dan hubungan relationship dan arti, di mana suatu kelas dapat diturunkan dari kelas yang lain, di mana sifat, atribut dari kelas semula dapat dimasukkan ke kelas yang baru. Dan ini adalah salah satu contoh kelas diagram dari proyek yang saya buat. Itu di sini saya memilih kelas diagram antrian elektronik, di mana ada kelas admin, staff, login, menu antrian, menu daftaran, menu daftar antrian, menu informasi antrian, kelas pengantri, dan kelas menu manajemen data antrian. Di mana pada kelas admin terdapat atribut yang di mana masing-masingnya secara private. Ada ID admin dengan tipe data integer, kedua ada username dengan tipe data varchar atau string, ketiga ada atribut password dengan tipe data varchar atau string, dan keempat ada atribut nama underscore lengkap dengan tipe data varchar atau string. Lalu kelima ada atribut nomor underscore telepon dengan tipe data varchar atau string, dan terakhir ada atribut alamat dengan tipe data teks. Di mana operation pada admin tersebut secara publik bisa mengisi, mengubah, melihat, mengirim, dan menghapus. Dan untuk kelas pada staff terdapat masing-masing atribut dan operationnya. Yang pertama ada atribut ID underscore staff dengan tipe data integer. Yang kedua ada atribut dengan tipe data dengan atribut username dengan tipe data varchar atau string. Yang ketiga ada atribut password dengan tipe data varchar atau string. Yang keempat ada atribut dengan nama underscore lengkap dengan tipe data varchar atau string. Yang kelima ada atribut nomor telepon dengan tipe data varchar atau string. Dan terakhir ada alamat dengan atribut alamat dengan tipe data teks, di mana operation pada staff bisa melihat, mengirim, mengisi, bahkan menghapus. Di sini ada kelas login. Pada kelas login, secara publik dan operasinya secara private dan public. Di sini dapat atribut username dengan tipe data varchar atau string, terus terdapat atribut password dengan tipe data string atau varchar, dan operation terdapat login admin, kedua ada login staff, dan secara publik terdapat login pengantri. Selanjutnya ada kelas menu antrian. Terdapat beberapa atribut dan operation, di mana atribut pada menu antrian yang pertama ada ID main, ID underscore main dengan tipe data integer. Kedua ada atribut nama underscore menu dengan tipe data varchar atau string. Dan ketiga ada atribut dengan nama urutan yang tipe data integer, dan ada atribut menu underscore informasi antrian, dan terakhir ada menu data. Pada atribut kelas menu antrian terdapat beberapa atribut yang private dan public. Dan untuk operationnya terdapat add menu informasi antrian, add menu daftar antrian, melihat, memilih, dan mengisi. Pada operation kelas menu antrian diisi oleh public operation. Dan di sini juga ada menu daftar antrian.
menu daftar antrian dengan masing-masing atribut dan operationnya. Yang pertama ada ID underscore daftar antrian dengan tipe data integer. Kedua ada nama daftar underscore antrian, nama underscore daftar antrian dengan tipe data varchar atau string. Ketiga ada ID main underscore main dengan tipe data integer. Dan keempat ada atribut urutan dengan tipe data integer, di mana operationnya bisa melihat, memilih, dan mengisi. Untuk kelas menu daftar antrian, atributnya diisi secara private dan operasinya diisi secara public. Menu informasi antrian, pada kelas menu informasi antrian terdapat beberapa atribut dan operation. Yang pertama, atributnya yaitu ID underscore informasi antrian dengan tipe data integer. Yang kedua ada nama underscore informasi antrian dengan tipe data varchar atau string. Ketiga ada ID underscore main dengan tipe data integer. Dan terakhir ada atribut urutan dengan tipe data integer. Di mana atribut ini berisi secara private dan untuk operationnya dapat melihat, memilih, dan mengisi yang berisi secara public. Dan selanjutnya ada menu manajemen data antrian. Pada kelas menu manajemen data antrian terdapat atribut ID underscore data antrian dengan tipe data integer. Kedua ada ID underscore pengantri dengan tipe data integer. Ketiga ada nama underscore data antrian dengan tipe data varchar atau string, di mana atribut ini berisi secara private. Dan untuk operasinya terdapat add ID underscore antrian, dan kedua ada get ID underscore pengantri. Dan terakhir ada kelas pengantri, yaitu yang pertama ada atribut ID underscore pengantri dengan tipe data integer. Kedua atribut username dengan tipe data varchar atau string. Ketiga ada atribut password dengan tipe data varchar atau string. Terus keempat ada atribut dengan nama dengan tipe data varchar atau string. Kelima ada atribut tanggal underscore lahir dengan tipe data date. Keenam ada atribut jenis underscore kelamin dengan tipe data varchar atau string. Ketujuh ada atribut nomor telepon dengan tipe data varchar atau string. Dan terakhir ada atribut alamat dengan tipe data teks, di mana atribut pada pengantri berisi private atribut. Dan untuk operation yang dapat melihat, memilih, mengisi pengantrian, dan menghapus, di mana untuk operation ini bisa bersifat public. Maka dengan secara keseluruhan pada kelas diagram proyek aplikasi antrian elektronik, di mana admin dan staff itu beregression atau tidak berhubungan langsung dengan menu manajemen data antrian, atau di mana kelas ini tidak dapat terpisah oleh kelas menu manajemen data antrian. Dan admin, staff, pengantri bisa secara langsung login lalu bisa mengakses kelas menu antrian. Dan untuk manajemen data antrian, secara compression mengambil data antrian pada pengantri. Maka di sini pakai composition, dan menu antrian di sini selalu terikat kelas pada menu daftar antrian dan menu informasi antrian. Dan selanjutnya ada poin ketujuh, yaitu state diagram. State diagram adalah status diagram atau state chart diagram dengan menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek, sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram status. Di bawah ini adalah salah satu state diagram dari objek yang saya tahu. Yaitu di sini saya memilih state diagram daftar antrian. Di mana state diagram di sini itu bisa dengan mulai masuk halaman login, masukkan username dan password, lalu divalidasi username dan password, lalu pengecekan validasi. Jika salah, maka harus mengulang masukkan username dan password. Jika benar, maka masuk ke halaman utama
lalu pilih menu antrian, memilih form antrian, dan di memilih form antrian hanya bisa melihat form antrian atau daftar antrian, dan bisa juga memilih informasi antrian atau daftar antrian. Dan di sini karena daftar antrian, pengantri memilih daftar antrian dan memilih konsultasi atau bimbingan, lalu selesai. Dan poin selanjutnya yaitu 8 ada deployment diagram, di mana deployment diagram adalah jenis diagram UML Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan suatu proses yang terjadi dalam sebuah sistem berbasis OOP, yaitu Object Oriented Programming, yang akan dibangun. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh deployment diagram dari project yang saya telah buat. Di sini dapat deployment diagram pada aplikasi antrian elektronik. Di sini terdapat application server, personal komputer, dan database-nya, yaitu SAM. Di mana application server yaitu aplikasi antrian elektronik itu sendiri, dan di mana personal komputernya yaitu user. Dia berhubungan dengan mengconnection pada HTTP yang saling terhubung. Lalu, di mana application server ini mengakses database-nya dengan memakai fitur yang ada pada SAM, yaitu Apache dengan database MySQL dan MyDB_antrian elektronik. Di mana ini saling terhubung agar bisa mengakses antara PC, application server, dengan database itu SAM. Selanjutnya ada 9, yaitu database. Database sendiri adalah proses perancangan yang dimana merupakan bagian dari micro lifecycle, sedangkan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam proses tersebut diantaranya pengumpulan data dan analisis, perancangan database secara konseptual, pemilihan DBMS, perancangan database secara logika, dalam arti data model mapping, lalu perancangan database secara fisik, dan implementasi sistem database. Di sini database-nya akan menggunakan DRM, Entity Relationship Modeling, di mana DRM dari database aplikasi antrian elektronik itu seperti berikut. Ini hampir sama dengan kelas diagram, cuma ini lebih spesifik. Di sini ada kelas admin, staff, manajemen data antrian, pengantri, kelas antrian, daftar antrian, serta informasi antrian. Pada kelas diagram juga hanya menunjukkan atribut dan operation, dan untuk deployment untuk database CRM ini sudah menunjukkan dengan tipe data serta lebar yang diinginkan pada atribut-atribut tersebut. Contohnya sini ada kelas admin dengan atribut ID_admin dengan tipe data integer dan lebar dengan memilih 5. Terus ada atribut username dengan tipe data varchar dan memiliki lebar 40. 3 ada atribut password dengan tipe data varchar dan memiliki lebar 20. Keempat ada atribut nama underscore lengkap dengan tipe data varchar dan lebar 5 dan lebar mengambil 50. Dan di sini ada atribut nomor telepon dan tipe data varchar dengan lebar 15. Dan terakhir ada atribut alamat dengan tipe data teks. Dia tidak memiliki lebar. Untuk poin ke-10 ada desain interface. Pada desain interface di sini ada 2 hal mengenai pembahasan tentang desain interface. Itu sebagai berikut. Yang pertama ada user interface antarmuka pengguna, di mana user interface tersebut merupakan bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Yang kedua ada perancangan antarmuka, di mana perancangan antarmuka di sini merupakan proses menggambarkan bagaimana sebuah bagian sistem dibentuk. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh desain interface dari proyek yang saya telah buat. Nah, di sini
ada desain interface keseluruhan. Sini ada judul antrian elektronik Kebayoran Jaya dengan status profil. Di sini ada foto saya dan nama saya yaitu Iko Arya, dan di sini ada kelas-kelasnya, itu dashboard atau menu utama, ada menu antrian, informasi antrian, dan daftar antrian. Dan untuk kesimpulan pada proyek yang saya telah buat, yaitu aplikasi antrian elektronik contact center di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, buat berdasarkan masalah yang terjadi pada pengantri saat ingin mengunjungi bahkan mendaftar antrian yang secara manual, sehingga tidak efektif karena akan terjadinya mobilitas yang tidak kondusif dan ketidaknyamanan untuk pengantri itu sendiri. Sekian dari pemaparan materi untuk proyek yang saya telah buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.